Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat Paskah. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wawuruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan April, minggu ke-16 tahun 2022. Khotbah singkat bertemakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan implikasinya. Namun terbatas pada 3 topik, yaitu topik 45, iman yang polos. Videonya sudah tersedia pada akun YouTube saya. Silakan saksikan. Topik 46, bebas dari perbudakan dan dosa. Topik 47, iman kita sia-sia jika Kristus tidak bangkit. Kita masuk ke dalam topik 46, bebas dari perbudakan dan dosa. Mari kita buka Alkitab kita pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat 1 sampai 15 berfokus pada apa yang harus dilakukan oleh mereka yang ada di dalam Kristus dengan kebebasan yang sudah diberikannya di dalam Kristus. Pertama, kita harus menjaganya, terutama dari mereka yang akan menekan kita untuk kita lebih taat kepada hukum Taurat. Paulus yakin orang-orang Kristen di Galatia akan melawan orang-orang yang memimpin mereka ke arah yang salah. Kedua, Paulus juga memperingatkan kita untuk kita tidak menyia-nyiakan kebebasan atau kemerdekaan kita di dalam Kristus. Untuk kita bisa melayani satu sama lain di dalam kasih. Karena seluruh hukum digenapi dalam satu kata, yaitu kasih. Jemaat di Galatia menerima pengajaran dari Paulus bahwa melalui iman dalam kematian Yesus untuk dosa-dosa kita di kayu salib, kita dapat diampuni oleh Tuhan dan disambut dalam kerajaannya sebagai anak-anaknya. Dan mereka di Galatia percaya. Galatia 1 ayat 6. Namun selanjutnya sekelompok pemimpin agama Yahudi dari Yerusalem muncul dan menambahkan apa yang Paulus sudah ajarkan, yaitu laki-laki harus disunat
dan semua harus taat mengikuti hukum Musa agar bisa termasuk dalam keluarga Allah. Galatia 2 ayat 4. Kembali pada ayat pokok kita di atas, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus memberikan kemerdekaan atau kebebasan bagi setiap umat percaya. Peristiwa Paskah yang kita peringati saat ini dapat kita jumpai dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru dalam Alkitab. Paskah dalam Perjanjian Lama memberikan gambaran kepada umat Israel tentang kemerdekaan dari perbudakan yang mereka terima selama hidup di tanah Mesir. Paskah atau Pesak dalam bahasa Ibrani adalah salah satu hari raya besar dari agama Yahudi. Dalam Yudaisme, Paskah memperingati kisah keberangkatan bangsa Israel dari Mesir kuno yang bisa kita baca dalam kitab Keluaran, Bilangan, dan Ulangan. Lebih dari 3.000 tahun yang lampau, sekelompok orang Yahudi yang disebut orang Israel mengalami perbudakan di tanah Mesir di bawah kepemimpinan Raja Firaun. Dan muncullah seorang pria yang bernama Musa, pergi menghadap dan menemui Firaun berkali-kali agar Raja Firaun berkenan melepaskan umat Israel. Tapi Firaun menolak. Lalu Musa mengatakan, jika tidak melepaskan umat Israel, Tuhan akan mengirimkan tulah-tulah pada orang Mesir. Paskah dalam Perjanjian Baru adalah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga, sebagaimana telah dinubuatkan oleh para nabi dalam Perjanjian Lama. Paulus mengajarkan bahwa kebebasan berharga yang kita miliki di dalam Kristus ini kita miliki karena kasih karunia Allah melalui iman di dalam Dia. Kebebasan dari dosa inilah yang kita miliki dalam karya Kristus melalui peristiwa Golgota yang telah melepaskan kita dari dosa. Hukum Allah yang sempurna menuntut standar kesempurnaan moral yang tidak dapat dicapai oleh siapapun juga. Untuk itulah kita membutuhkan juru selamat yang bersedia membayar harga untuk dosa kita. Dan juru selamat itu adalah Yesus Kristus yang mengalami aniaya, siksaan, sampai
mati di kayu salib. Namun Allah bangkitkan pada hari ketiga, hari Paskah yang kita peringati. Jadi Kristus datang untuk menggenapi hukum demi Anda dan saya. Kristus menjalani kehidupan yang sempurna sehingga dia dapat mencapai standar sempurna Allah demi kita. Dia memilih untuk membayar harga untuk dosa-dosa kita, sehingga iman kita dibenarkan di dalam Dia. Untuk membayar harga dosa kita, Dia mati menggantikan kita. Tetapi setelah menjalani kehidupan yang sempurna, Dia tidak pantas mati. Maka Tuhan membangkitkan Dia dari kematian pada hari yang ketiga dan sangat meninggikan Dia. Sehingga semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. Hidup kebangkitan di dalamnya yang baru dilahirkan kembali hidup. Dan inilah kesaksian bahwa Allah memberi kita hidup yang kekal. Dan hidup ini ada di dalam Anak-Nya. Sebagai penutup, mari kita gunakan kemerdekaan, kebebaskan Paskah dari perbudakan pada perjanjian lama, dari dosa pada perjanjian baru, dengan memperhatikan anjuran Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 15. Ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat ke-15, ayat yang terakhir. Supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Terima makna Paskah dalam kehidupan dan praktekkan dalam hidupmu sekarang dan selamanya.